Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu wa salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man istanna bi sunnatihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, kaum muslimin rahimakumullah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mencari nafkah dan berusaha menjemput rezeki yang halal serta memudahkan jalan-jalan rezeki tersebut bagi para hambanya. Dalam hal ini Allah tabaraka taala jelas berfirman, "Huwallazi ja'ala lakumul arda dalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur." Dialah yang menjadikan bumi untuk kalian yang mudah dijelajahi, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya, dan hanya kepadanya lah kalian kembali setelah dibangkitkan. Dengan harta, kaum muslimin rahimakumullah, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan mewujudkan cita-cita atau keinginannya. Oleh karena itu, hati manusia sangat terpikat dan mencintai harta secara berlebihan, sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian wahai manusia mencintai harta dengan secara berlebihan. Harta adalah nikmat atau karunia yang agung jika seorang muslim bersikap baik dalam mencari dan menafkahkannya. Al-Imam Al-Bukhari dalam Al-Adab Al-Mufrad meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda kepada Amr ibn al-As, "Wahai Amr, aku ingin mengutusmu memimpin sebuah pasukan. Semoga Allah memberikan ghanimah, harta rampasan perang kepadamu, dan aku berharap bagimu harta yang baik." Amr berkata, "Aku tidak masuk Islam karena menginginkan harta. Aku masuk Islam karena cinta Islam agar bisa bersama Rasulullah SAW." Maka Nabi bersabda, "Wahai Amr, sebaik-baiknya harta yang saleh atau yang halal atau yang baik adalah dimiliki oleh orang yang saleh pula." Namun kita akan diminta pertanggungjawabannya atas nikmat harta dari dua sisi. Yang pertama, dari mana kita mendapatkannya dan apa yang kita belanjakan atau kemana kita belanjakannya. Kaum muslimin rahimakumullah, banyak di antara kita kaum muslimin yang tidak mempermasalahkan pekerjaan, mengambil harta dengan cara yang tidak halal tanpa peduli rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian orang mengira bahwa apa saja yang berhasil diraihnya dari harta benda adalah halal, sehingga ia memakan yang haram, bahkan memberi makan anak-anaknya dari harta haram tersebut. Nabi SAW telah menggambarkan fenomena ini jauh hari dengan sabdanya, "Ya'ti 'alan nasi zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu aminal halal am minal haram." Akan datang suatu zaman di mana manusia tidak peduli lagi dengan apa yang diambilnya, apakah dari halal atau dari yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin jamaah Jumat yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, berikut ini ada beberapa bentuk penghasilan haram yang sebagian kita sebutkan. Di antaranya adalah pertama, transaksi ribawi, termasuk dosa besar yang paling berat. Rasulullah SAW menegaskan, "La'ana Rasulullah SAW akidar riba."
wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Allah melaknat pemakan riba, yang memberi riba, penulisnya dan dua saksinya. Lalu beliau menegaskan mereka itu sama. Hadis riwayat Muslim. Kedua, jamaah Jumat yang dirahmati Allah adalah penggelapan uang atau mungkin korupsi atau mengambil aset negara atau instansi atau yayasan walaupun sedikit, termasuk ghulul atau pengkhianatan. Nabi bersabda, "Man ista'malnahu minkum 'ala 'amalin fakatamana mihyatan fama fawqahu kana ghululan ya'ti bihi yaumal qiyamah." Barang siapa di antara kalian yang kami tugaskan untuk suatu pekerjaan atau mungkin jabatan, lalu dia menyembunyikan dari kami sebatang jarum atau sesuatu yang lebih dari itu, maka perbuatan tersebut adalah ghulul, penggelapan atau pengkhianatan yang akan dia bawa di hari kiamat. Ketiga, kaum muslimin rahimakumullah, praktik penipuan atau kecurangan atau istilahnya adalah ghish, seperti menyembunyikan cacat barang dagangan demi keuntungan pribadi. Nabi SAW bersabda, saat mendapati tumpukan makanan yang basah atau lembab di bagian dalam atau bawah, kemudian beliau bersabda, mengapa tidak kalian letakkan di bagian atas agar orang-orang bisa melihatnya? Kemudian Nabi SAW menegaskan, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu kami, maka ia bukan golongan kami. Hadis riwayat Muslim. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang keempat adalah hadiah bagi pekerja. Hadiah yang diterima karyawan atau pekerja dari orang yang berurusan atau pihak yang berurusan dengannya adalah suap berkedok hadiah, riswah yang berbentuk hadiah atau berkedok hadiah. Nabi SAW mengecam petugas zakat yang menerima hadiah dengan bersabda, mengapa seorang petugas dari kami yang kami utus, lalu ia datang dan berkata, ini untukmu setoran zakat dan ini dihadiahkan untukku. Mengapa dia tidak duduk saja di rumah ayah dan ibunya, lalu dia lihat apakah dia akan diberi hadiah atau tidak. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidaklah salah seorang dari kalian mengambil sesuatu secara tidak sah, kecuali dia akan membawanya hari kiamat dengan dipikul di atas lehernya. Jika yang diambil itu unta, maka unta itu akan bersuara. Jika sapi, maka akan melenguh. Atau jika kambing, maka akan mengembik. Kemudian Nabi SAW mengangkat kedua tangannya hingga kami melihat putihnya kedua ketiak beliau, lalu bersabda, ingatlah, bukankah aku telah menyampaikan? Beliau mengucapkan itu 3 kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kelima, hadirin kaum muslimin a'azzakumullah, mengambil harta orang lain secara batil, seperti berutang lalu sengaja tidak membayarnya atau menolak melunasinya. Nabi SAW bersabda yang artinya, barang siapa yang mengambil hak seorang muslim dengan sumpahnya, maka Allah telah mewajibkan neraka baginya dan mengharamkan surga. Seorang bertanya, walaupun itu suatu yang sepele, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, walaupun itu hanya sebatang kayu arah atau yang dipakai untuk siwak. Hadis riwayat Muslim. Mari kita tingkatkan kewaspadaan dari setiap usaha yang tidak halal. Jangan sampai dunia yang fana ini menipu kita, karena dunia hanyalah barang yang akan sirna, fata morgana yang akan mengecoh, dan kenikmatan sesaat. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfirullaha innahu huwal ghafur ar-rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ingatlah, sedikit yang halal itu jauh lebih baik daripada banyak namun haram. Jangan terpedulikan oleh orang-orang yang sengaja Allah biarkan atau diberikan istidraj dengan dilimpahi harta melimpah, padahal ia tidak peduli keharamannya. Sesungguhnya Allah menunda hukumannya namun tidak pernah lalai, dan banyaknya harta bukanlah bukti ridho Allah pada seorang hamba.
Nabi SAW pernah mengingatkan, laisal ghina an kathrati al-'arad walakinnal ghina ghinan nafs. Kekayaan itu bukan dari banyaknya harta benda, akan tetapi kekayaan sejati adalah kekayaan jiwa. Kita mohon kepada Allah agar memperbaiki keadaan kita dan mencukupkan kita dengan yang halal sehingga terjauh dari yang haram, serta dengan karunia-Nya sehingga kita tidak bergantung pada selainnya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma kfina bihalalik an haramik wa aghnina bi fadlika amman siwak. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawwuli 'afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Allahumma ihfaz biladana Indonesia min kulli su' wa fitnah wa waffiq wulata umurina lima tuhibbu wa tarda. Allahumma ij'al hadzal balada aminan mutma'innan wa sa'ira biladil muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah. Hasmi, sebuah gerakan kebangkitan.